warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali ini kita akan tanya jawab, bukan ya? Ngobrol bersama Sang Hyang Channel. Gaskeun. Ya, ayo. Sekarang kita akan menanyakan tentang hal-hal pendakian. Mungkin Kang Sang Hyang Channel udah berpengalaman kali ya mendaki gunung. Gunung apa aja Pak yang pernah didaki Pak? Kalau di Jawa Barat, alhamdulillah udah banyak lah. Ciremai, Pangrango, Gede, Cikuray, Guntur, Pemandayan, Kuntang. Terus mana lagi? Udahlah banyak. Berarti udah pengalaman lah kalau udah banyak gitu mah ya. Kita bisa belajar gitu kan. Yang Channel saya belum mau mendaki juga Pak. Baru mau. Mudah-mudahan bisa mendaki. Amin. Harus giat dulu lah. Oke Kang Sang Hyang Channel, saya mau tanya, pertama kali mendaki tahun berapa? Pertama mendaki itu tahun 2016. Ke gunung mana pertama kali daki? Kebetulan Gunung Gede Bos, yang dekat daerah kita sendiri lah, Cianjur. Mantap. Seru juga kayaknya mendaki ya? Seru Bos, mendaki itu bikin candu, woi mantap. Oke. Pernah mendaki saat malam Kang Sang Hyang Channel? Mendaki malam pernah beberapa gunung pernahlah didaki keadaan malam. Dulu itu di konten yang Gunung Guha Walet juga ada yang mendaki malam. Oh ya, jangan lupa subscribe Sang Hyang Channel ya. Tinggal lihat channel-channel pendakiannya bisa langsung. Mudah-mudahan Jawa Channel juga amin ya Allah. Jadi gini Kang Sang Hyang Channel, saya kan mau menanyakan temanya dulu. Ini temanya mistis. Gitu kan ya. Ya mau bertanya-tanya masalah tentang mistis saat pendakian gitu. Pernah nggak selama mendaki malam, khususnya malam gitu ya, kalau siang kan ramai gitu kan, mengalami hal-hal mistis gitu? Apakah itu penampakan, apakah itu suara aneh-aneh gitu? Kebetulan saya pernah mengalami hal mistis. Itu baru sekali sih. Di gunung mana itu? Gunung Pangrango. Tetangganya Gunung Gede. Asik, gunung kembar berarti ya? Gunung kembar. Hal mistis apa tuh kira-kira Kang Sang Hyang? Jadi waktu itu kebetulan pas mendaki itu kalau nggak salah sekitar 14 orang lah. Ada cewek itu berapa ya? 2 atau 3 lupa lagi. Nah, pas di pendakian kebetulan ada yang pas hari pertama dapat entusiasi ya? datang bulan si cewek itu. Naiklah kan, emang sih pada ketentuannya mendaki saat datang bulan itu tidak boleh buat cewek. Tapi itu kan bukan di sininya udah datang bulan, jadi pas di jalur pendakian, tapi si cewek itu kayaknya udah nyadar bahwa dia tuh mau menstruasi. Soalnya waktu itu emang dia udah persiapan bawa itulah seperti pembalut kayak gitu. Serem juga, nggak boleh itu. Pantangan juga kan kalau kata orang-orang dulu kan. Yang jadi mistisnya itu ketika kita kala itu ngecampnya di puncak, nggak di Kandang Badak. Kita ke puncak, di puncak itu emang kebetulan hanya tenda rombongan kita saja yang ngecamp di puncak. Yang lain nggak ada. Hampir semua ngecamp di Kandang Badak. Di bawah berarti ya? Di puncak nggak ada satu orang pun. Dan pada waktu itu suasananya hening, sepi. Ketika kita sambil menikmati suasana malam, ngopi-ngopi gitu. Suasana yang bedanya itu ketika angin beda. Jadi serasa ada yang memperhatikan, ngintip gitu. Cuma waktu itu saya rasa mungkin itu perasaan saya aja gitu. Begitu menjelang mau tidur, si cewek itu, 2 cewek itu masuknya ke tenda saya. Karena apa? Karena saya sebagai ketua, saya yang bertanggung jawab. Insya Allah saya bisa menjaga lah yang cewek itu. Namanya Ine sama Irma. Pertama mendaki itu cewek?
Kalau inap enggak, ini itu udah pernah lah. Ada yang satu lagi. Yang satu lagi emang pertama pisan. Tuh pas mau tidur si Ineng itu yang datang bulan itu ngomong, Kak, Kang Ibet di luar manggil-manggil gini. Iya. Itu, wah nggak ada dengeran kata saya, udah tidur aja. Tuh. Nah pas ceritanya pagi lah, cerita pagi. Emang sih pas pagi juga emang sepi hening gitu. Sedikit lah orang yang nyampe. Kalau yang ngecamp udah jelas nggak ada, hanya rombongan kita. Tapi setiap orang yang mendaki nanya, Bang, ngecamp di puncak ya? Iya, senyum gitu. Bang, ngecamp di puncak ya? Senyum gitu. Abang di mana? Saya tanya balik. Oh, saya di bawah kanan badak. Saya sampai saat ini nggak tahu gitu, emang gimana? Emang penerangan gitu di atas ngecamp apa gimana? Kurang tahu sih, tapi kayaknya banyak ya. Mungkin saja kebetulan waktu lagi itu sepi, ya. Cuma rombongan kita aja. Nah gitu. Tapi pas waktu malamnya itu saya juga mimpi. Pas si ini saya suruh tidur, saya juga tidur, saya mimpi bos. Mimpi apa itu? Mimpi di jalur pendakian itu banyak yang melambai-lambai, manggil-manggil nama saya. Cewek apa cowok itu? Cewek cowok. Gitu. Kang, biasa dipanggil Akang ya. Melambai-lambai. Saya tanya, siapa ini? Saya dulu meninggal di peringkat saya kan. Terus? Asli susah juga. Merinding. Ini siapa kamu? Saya sudah dulu meninggal di situ. Di mimpi itu orang-orang yang sudah meninggal manggil-manggil gitu. Sontak lah saya kebangun bos, langsung mimpi. Nggak, saya rahasiain ya, nggak ngebangunin yang lain lah, diam aja. Saya tidur lagi. Begitu tidur, mimpi lagi. Mimpi di lembah Mandalawangi itu banyak kurcaci kecil, manusia kerdil. Lari-lari seolah-olah seperti tidak menghiraukan kita. Bangun saya, udah bangun ternyata itu pas pagi. Saya merenung. Malam mimpi orang-orang yang sudah meninggal melambai-lambai, terus mimpi yang keduanya mimpi anak kecil lari-lari. Tapi kalau si ini pas bilang Kang Ibet manggil-manggil itu belum ngeh saya. Begitu saya tanya ke si Ibet, Bet, malam tadi ada perlu apa manggil-manggil si ini? Ibet manggil apa kan? Yang ada ini manggil Ibet. Jadi dua-duanya sama-sama memanggil. Ada yang memanggil gitu. Wah, saya langsung curiga ini hal-hal mistis itu. Saya stop kan obrolan sampai di situ. Oke, cukup udah lupain. Tadinya niatnya emang kita jangan sampai pikiran kita terkontaminasi dengan hal-hal mistis yang menyebabkan rasa takut yang berlebih. Gitu. Pas turun bos, Bolang duluan, disusul Ibet, IJ, Alvin dan kawan-kawan. Terus cewek-cewek ya. Terus saya di akhir sebagai sweeper, Bolang sebagai leader di depan. Di jalan. Saya tuh kesel sama yang rombongan cewek, agak lelet jalannya. Iseng duluan gitu ya. Tapi tetap masih berdampingan. Cuma saya itu waktu itu lagi iseng buka-buka HP, nyari-nyari sinyal atau sambil lihat-lihat hasil foto-foto gitu. Pas turun, saya belok sedikit ke bawah, salah jalan. Yang di depan tuh ke sini, saya ke sini. Langsung saya nyadar, salah jalan. Cuma dari sini ke atas genteng lah kelihatan anak-anak. Itu saya lari lagi ke atas. Dikejar, masih kelihatan. Saya kejar. Itu pas ada belokan, kejar, nggak ada bos. Waduh, nggak ada. Terus saya teriak-teriak, nggak ada yang nyaut. Kejar. Saya lari bos. Nggak ketemu, nggak ada. Teriak-teriak emang nggak ada sih. Terus saya, jadi
Saya yang tersesat. Nunggu aja, nunggu yang belakang rombongan cewek. Tetap nggak ada. Susul naik lagi. Takutnya itu juga tersesat. Pas saya naik nggak ada. Aduh, kejar ke depan lagi nggak ada. Tunggu nggak ada. Jadi seolah-olah saya tersesat seorang diri. Saya berdoa di situ, bos. Ada burung. Burung. Katanya itu apalah, jalak Jawa kalau nggak salah. Jadi si burung itu katanya kalau orang tersesat sering nolong. Dan kebetulan saya pernah mengalami hal itu. Terbang si burung itu, saya ikutin. Hingga terbang, kejar lagi, ikutin si burung itu. Terbang ketiga, hilang. Nah, singkat cerita, saya jalan terus ketemulah sama si Bolang yang pertama. Begitu saya tanya ke si Bolang, Lang, rombongan itu Ibet, IJ, Alping kemana? Nggak ada Kang katanya. Baru Akang yang nyampe setelah Bolang. Aduh, bingung bos. Rombongan yang setelah Bolang yang di depan saya nggak kemana gitu, nggak ada. Yang cewek juga nggak ada. Tapi saya tunggu sekian lama. Kalau yang cewek nyampe datang. Nah, yang rombongan cowok-cowok itu belum datang. Nggak ada, ditunggu-tunggu juga. Otomatis kan Bolang rombongan ini saya nyampe, yang cewek nyampe, yang ini kemana? Kalaupun ini misalkan kesalip oleh saya gara-gara salah jalan, masa juga kesalip sama yang rombongan cewek? Ditunggu lama. Tapi alhamdulillah ketemu, keluar dari semak-semak, dari atas bukit lagi turun, ketemu itu. Begitu saya kumpulin semua, saya kasih instruksi lagi, jaga kekompakan. Sambil saya sih ya sedikit saya marahin lah, karena selama di perjalanan mereka sering bercanda. Mungkin bercandanya ada yang nggak sopan gitu, yang menyebabkan ya mungkin tuh hal mistisnya seperti itu. Disitulah hal mistisnya. Ya saya bingung Kang, pas Akang tersesat di bawah gitu kan, sedangkan Akang lihat rombongan Akang di atas gitu kan. Terus Akang balik lagi kan, nggak kekejar. Nah yang saya bingung itu siapa? Kalau posisinya kan ini duduk jalan, ini cowok, ini cewek, ini Akang kan. Kalau yang nggak ketemu kan, yang rombongan yang di tengah ini akan muncul lari ke depan kan, otomatis lupa pasan kan. Nah itu siapa gitu, saya bingung. Kurang tahu itu mah. Cukup serem juga ya. Sebenarnya kelihatan begitu saya kejar masih kelihatan, cuma pas belok ke semak-semak saya kejar nggak ada. Kalau orang otomatis kan berpapasan gitu kan, sedangkan posisi akan belakang gitu. Tapi saya yakin itu waktu itu, aduh ini bisnis banget. Begitu di kandang badak, saya kasih instruksi karena ceritalah saya tentang mimpi. Ternyata si anak-anak juga hampir semuanya punya cerita mistis di atas tuh, cuma keadaannya waktu itu kita saling merahasiakan. Begitu saya cerita, kita harus hati-hati karena saya sebagai pemimpin di situ, terus saya juga ada mimpi di atas. Si anak-anak juga cerita pengalaman mistis, termasuk si Ibet yang merasa dipanggil si Ine katanya dipanggil Ibet. Terus Ibet dan si Bejo yang di luar yang katanya mau sok kan tidur duluan, kita mau di luar ngopi, katanya lihat api terbang dari arah kawah Gunung Gede. Itu seperti hantu apalah itu yang Banaspati mungkin kayak gitu. Saya tanya, bener serius kan katanya. Wah emang mistis. Oke, kita cabut langsung turun. Oke lah, ini nggak benar gitu. Emang ngeri sih mistis. Pas pulang nyampe ke rumah, kita istirahat di rumah saya, masih kumpul. Emang serasa ada yang ngikutin gitu. Ketika kita lagi ngobrol kayak gini, serasa ada yang liatin gitu, begitu lihat nggak ada kayak gitu. Jadi saya mau tanya nih Kang Dede, kan banyak orang yang tersesat di gunung gitu kan. Iya. Itu akibatnya kenapa gitu kan? Tersesat mungkin
Kalau secara realnya ya mungkin belum tahu treknya, belum tahu jalurnya. Kalau hal mistis kurang tahu lah, tapi saya pernah ada disangkut-sangkutin sama mistis ya. Gitu. Ada juga mungkin yang orang yang hipotermia, kedinginan, karena kedinginan juga bos bisa hilang kesadaran. Hipotermia itu bukan hanya kedinginan aja. Juga bisa menghilangkan kesadaran, makanya banyak yang kecelakaan yang masuk ke jurang itu bisa saja mungkin penyebabnya gara-gara kedinginan, hipotermia. Nasihat buat saya khususnya pendaki pemula, nasihatnya mohon minta nasihatnya itu buat Dede, buat pesannya biar bisa saya ngikuti jejak sang yang channel. Pesannya kalau buat pendaki pemula ya, khususnya juga buat Bapak Jawara Channel, mendaki itu siapkan mental gitu ya. Terus dari segi itunya mungkin peralatan juga harus dilengkapi, wawasan juga. Jadi kita kan Bapak belum pernah mendaki, nah, dari sekarang searching dulu, tambah dulu wawasan lah, ilmu lah ya, ilmunya dulu. Takutnya jaga-jaga kalau kita tersesat, kita nggak tahu kan nih ke depannya gitu kan. Tahulah ilmu sedikit gitu kan. Tapi kan kata orang gunung yang mistis itu Ciremai gitu. Kalau buat pribadi saya yang pernah saya alami itu di Gunung Pangrango. Kalau Ciremai saya nggak enjoy aja. Berarti tergantung kitanya aja menyikapinya ya. Gitu aja. Kali jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Oke? Dan kayak nih bos, kalau masih ada lagi nih. Kalau konten ini banyak yang nonton nanti saya cerita lagi lah soal apa. Masih ada lagi. Iya, ada di gunung juga. Seputar gunung juga masih ada lah. Pokoknya alam lah gitu ya. Lebih tepatnya alam. Jangan lupa like, komen juga, subscribe Sang Hyang Channel, oke? Biar kita semangat bikin konten lagi, hal yang positif, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mantap.